Selamat pagi anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran kita muatan PPKN tema 4, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita akan memulainya dari subtema 1, macam-macam tanggung jawab. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan dapat dilakukan dengan cara rajin beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, berbuat kebaikan atas nama Tuhan. Sedangkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan diri, belajar dengan rajin, merawat kesehatan diri. Tanggung jawab sebagai siswa dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menaati aturan sekolah, menggunakan fasilitas belajar di sekolah dengan baik. Sedangkan tanggung jawab terhadap keluarga dapat dilakukan dengan cara menghormati perintah orang tua. Yang kedua, merawat kebersihan rumah. Dan yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Tanggung jawab juga dapat dilakukan sebagai anggota masyarakat dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan masyarakat, dan hidup rukun dengan tetangga. Tanggung jawab sebagai warga negara dapat dilakukan dengan cara mematuhi hukum yang berlaku, merawat fasilitas umum, mengharumkan nama bangsa. Kita lanjutkan dengan subtema 2, hidup bermasyarakat. Hak sebagai warga. Contohnya, yang pertama, mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang kedua, mendapatkan tetangga yang baik, dan yang ketiga, mendapatkan hak suara dalam pemilihan ketua RW. Sedangkan kewajiban warga. Yang pertama, mengikuti kegiatan kampung. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga. Dan yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua RW secara demokratis. Tanggung jawab sebagai warga dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengawal pemilihan ketua RW secara demokratis. Yang kedua, kesadaran untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Nah, itu tadi merupakan hak, tanggung jawab, dan kewajiban warga masyarakat. Sekarang, pengambilan keputusan dalam hidup bermasyarakat. Pengambilan di dalam masyarakat dapat dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, maka dapat dilaksanakan voting atau pemungutan suara. Contohnya, pada saat pemilihan ketua RT dan RW. Yang kedua, pada saat menentukan jenis lomba perayaan HUT RI 17 Agustus. Yang ketiga, menentukan jadwal gotong royong. Dan yang keempat, menentukan jadwal siskampling atau ronda malam. Berikut ini tata cara urutan pemilihan ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan. Yang kedua, pendaftaran calon ketua RW. Yang ketiga, penetapan calon ketua RW. Yang keempat, pelaksanaan pemilihan ketua RW dengan asas luber dan jurdil. Luber yaitu langsung, umum, bebas rahasia, dan jujur dan adil. Pelantikan ketua RW yang terpilih dilakukan oleh kepala desa. Tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang pertama, menyeleksi calon ketua RW. Yang kedua, menetapkan calon ketua RW. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Dan yang kelima, penyelenggaraan pemilihan.
Kita akan masuk ke subtema 3, gotong royong dan tanggung jawab. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan bantu-membantu di antara anggota kelompok untuk mencapai suatu hasil. Unsur-unsur gotong royong. Yang pertama, dilakukan oleh sekelompok orang. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, mengedepankan kerukunan dan persatuan. Manfaat dari gotong royong. Manfaat pertama, pekerjaan jadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga, meningkatkan persatuan di antara anggota kelompok. Jenis-jenis tanggung jawab di warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, memelihara persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas terhadap warga lain dengan jalan gotong royong. Yang keempat, menghapus tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat. Haknya yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, beraktivitas dengan tenang dan damai. Yang kelima, menjalankan kegiatan agama. Yang keenam, mengembangkan kebudayaan. Kewajibannya yaitu mematuhi aturan dan norma dalam masyarakat, menjaga ketertiban hidup bermasyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, menghormati tetangga, merawat kebersihan lingkungan, dan membantu tetangga yang terkena musibah. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita PPKN untuk tema 4. Salam sehat selalu, tetap di rumah, sampai ketemu kembali.